Ibu kandung Angelin, Hamidah, masih syok lantaran kepergian Angelin yang meninggal dengan cara yang tragis. Hamidah sudah harus berpisah dengan putrinya sejak Angelin ini berumur 3 hari lantaran diasuh oleh orang tua angkatnya. Hamidah tidak menyangka jika keputusannya ini berbuah petaka bagi Angelin. Lantas seperti apa keinginan ibu kandung Angelin terhadap kasus pembunuhan putrinya yang masih bergulir di kepolisian? Saksikan liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Bahwa tentukan secepatnya siapa tersangkanya. Sebab bagaimanapun juga Bu Hamidah ini sakit hati betul kepada Ibu Margaret yang tidak sesuai dengan janjinya. Kematian Angelin yang begitu tragis disambut duka berbagai lapisan masyarakat di tanah air. Bayangkan saja seorang bocah berusia 8 tahun harus dibunuh dan dikubur di pekarangan rumah ibu angkatnya. Namun duka yang begitu tak terbendung dirasakan oleh ibu kandung Angelin, Hamidah. Ia tak pernah menyangka Angelin yang sejak usia 3 hari diasuh oleh orang tua angkatnya akan pergi dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Padahal selama berpisah dengan putri keduanya 8 tahun silam, Hamidah masih menyimpan harap suatu saat dapat berkumpul lagi dengan putri kecilnya dan memberinya pelukan hangat sebagai seorang ibu yang melahirkannya. Harapan yang kini tinggal kenangan dan tak mungkin terwujud lantaran Angelin telah berpulang kepada Sang Pencipta. Angelin bisa jadi sudah damai di pembaringan terakhirnya, tetapi Hamidah masih terlihat syok lantaran belum bisa menerima kenyataan tersebut. Pada dasarnya, Bu Hamidah ini sebagai ibu korban meminta keadilan itu jangan ditutupi. Jadi harus proses di Polda Bali itu secara clean dan clear. Bahwa tentukan secepatnya siapa tersangkanya. Sebab bagaimanapun juga Bu Hamidah ini sakit hati betul kepada Ibu Margaret yang tidak sesuai dengan janjinya bahwa akan merawat, ternyata begini. Maka kami minta sebagai tim lawyer di sini mendampingi beliau Bu Hamidah, kami minta bahwa ini diungkap secepat mungkin siapa pelakunya. Saya yakin bukan cuma pelaku tunggal Agus, tapi tentu ada yang lain. Dan saya yakin juga Ibu Margaret harus mempertanggungjawabkan semua karena dia pemilik rumah dan di situ jenazah ketemunya anak dari Ibu Hamidah ini. Saya kira itu aja yang paling penting. Ibu Hamidah shock tidak bisa berbicara karena dia masih ternyang-nyang soal anaknya. Begitu luar biasanya dia mengandung sampai melahirkan terus dibunuh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu aja. Dia tidak pernah ketemu dan dihalang-halangi. Ketemunya jadi mayat itu di rumah sakit sama saya. Pernah suaminya mau datang dihalangi sama Margaret. Tidak boleh ketemu. Tidak perlu, apalagi beliau. Nah, ketemunya pada saat informasi sudah menjadi jenazah. Begitu sakitnya seorang ibu. Jadi kami minta kepada Pak Roni sampai sebagai Kapolda Bali untuk diungkap secepat mungkin. Saya kira sudah bukti-bukti itu menunjukkan bahwa jelas. Apalagi bukti forensik, bukti sidik jari, bercak. Itu sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi jangan sampai masalah ini ditutupi ya. Ditutupi, harus terbuka. Saya yakin bukan Agus sebagai tersangka, mesti ada yang lain. Adopsinya ilegal. Ilegal, jelas. Sudah diketok, tapi dikelabui dengan sistem yang ditulis begitu. Masa ada perjanjian 18 tahun baru bisa bertemu? Itu nggak benar. Dan itu harus juga notaris diperiksa. Harus diperiksa. Kenapa? Notaris itu sebagai badan hukum, ya kan? Setidak-tidaknya juga notaris itu harus punya rasa tanggung jawab. Begitu terjadi begini, apa penjelasannya itu harus komplit nanti dan diperiksa.
Kekecewaan Hamidah seolah tak terbendung ketika banyak saksi yang tinggal di sekitar kediaman Angelin mengungkapkan bahwa Angelin selama ini tak dirawat dengan baik. Padahal alasan memberikan Angelin pada keluarga angkat agar Angelin mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Hal ini dibantah oleh Hotma Sitompul, kuasa hukum MM. Ia meyakini tak ada bukti bahwa Angelin selama ini ditelantarkan, apalagi disiksa seperti yang diungkapkan beberapa saksi. Pasti dia bersedih dong anaknya begitu. Tapi ibu angkatnya, Ibu Margaret, lebih sedih lagi. Kenapa? Ibu itu dengan segala hormat melahirkan, memberikan pada Ibu Margaret. 8 tahun dia urus. Dia kasih nama anak ini dengan nama ibunya. Kan begitu, dia urus semua. Kalau dibilang di sekolah nggak diurus, pernah ditegur nggak orang tuanya? Sekarang ngomong-ngomong begitu. Dipukulin katanya kan, dipukulin, dihajar. Pernah masuk rumah sakit, pernah ada lembam-lembamnya dibuktikan oleh dokter, nggak ada. Semua ngeberat-beratin. Cuman apa? Untuk tampil. Itu aja. Dan mesti dikasih tahu juga, orang yang mengetahui kejahatan terjadi diam-diam aja, dia juga bisa kena. Bukan saya mengancam. Siapa saya ngancam-ngancam orang? Saya hanya jelas mengatakan, selalu bisa dimintai pertanggungjawaban pada setiap perkataan orang, kelakuan orang itu bisa dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, awas, bertanggung jawab pada Tuhan. Klien kita dari dua lawyer sebelumnya, waktu kita datang, mana pembelanya itu, kita bilang, ayo kita rubah BAP-nya. Nggak usah. Dari mula saya menyatakan yang apa adanya. Saya tidak khawatir. Makanya saya berulang kali bilang, kalau melihat kasusnya sendiri, nggak repot belanya. Yang repotnya itu pembicaraan-pembicaraan di luar. Kita mesti jujur nih, sebetulnya sudah tidak ada bukti yang ibu itu kena. Kalau enggak kan udah dikenain. Tapi karena gitu, desakan begitu masyarakat, bahayanya kita khawatirkan. Tapi bagus juga Kapolda bilang, semua harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena kalau dia sembarangan aja, kena dia di pengadilan. Ketika Hotma Sitompul mentah-mentah membantah hal-hal yang menyudutkan kliennya, Hotman Paris Hutapea memiliki pendapat yang berbeda. Sebagai pengacara yang kini juga mendampingi tersangka AG, menurutnya ada kejanggalan jika AG bertindak seorang diri, membunuh dan mengubur Angelin di kediaman MM tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Ia meyakini ada pihak ketiga yang terlibat dalam kasus pembunuhan Angelin. Terus satu malam saya pelajari kasusnya, saya melihat terlalu banyak kejanggalan, dan sepertinya memang ada indikasi sangat kuat bahwa perlu ada tersangka baru. Karena apa? Salah satu yang saya lihat adalah Angelina itu ditemukan oleh polisi dikubur di belakang. Menurut pengakuan Agus, lubang itu sudah lama ada, jauh sebelum Angelina dibunuh. Oke? Dan kemudian dipakai untuk mengubur Angelin. Pertanyaannya, kalau pemilik rumah sudah tahu bahwa ada lubang di belakang rumahnya, sudah lama ada itu lubang, tapi kemudian tiba-tiba lubang tersebut tertutup, ditutupin oleh bambu dan kayu-kayu, dan ada anak yang hilang, tentu itu menjadi kecurigaan yang sangat, ada apa? Ya, itu kan kesaksian dari Agus harus dikaitkan dengan bukti-bukti lain. Oke? Sama seperti saya bilang tadi, kalau pertama, jarang ada pembantu membunuh anak majikannya di rumah dan dikubur di sekitar rumah. Biasanya diintip pulang dari sekolah, baru dibawa, entah disembunyikan atau dibuang mayatnya. Kalau seseorang membunuh, apakah si pembunuh meletakkan KTP-nya di dada mayat? Nggak mungkin kan? Nah, dalam kasus ini di pangkuan dari si Angelin itu ditemukan kaos dan celana dari si Agus. Ya, masuk di akal enggak? Kalau si Agus yang bunuh, masuk di akal enggak? Celana dan kemejanya sendiri diletakkan disatukan dengan tubuh mayat. Kan ketahuan dong siapa yang bunuh kan? Nah, itulah indikasi-indikasi sehingga melihat di sini
sangat-sangat kuat indikasi bahwa ada pihak ketiga terlibat. Sangat-sangat kuat indikasi bahwa ada pihak ketiga terlibat. Sebelumnya, perseteruan antara kuasa hukum MM Hotma Sitompul dengan kuasa hukum tersangka AG Haposan Sihombing sempat memanas. Pasalnya pernyataan terbaru AG, mantan asisten rumah tangga yang kini berstatus tersangka kasus pembunuhan Angelin, mengungkapkan keterlibatan MM. Bahkan menurut AG, MM tak hanya terlibat tetapi juga dalam kasus ini. Jangan ada orang bilang faktanya begini, faktanya begini. Nggak ada itu, belum ada fakta. Fakta dikemukakan di pengadilan nanti. Ya, jangan bilang faktanya saksi bilang begini. Satu orang saksi bukan saksi. Harus diikuti dengan bukti-bukti lain yang sesuai dengan keterangan dia. Kalau cuma bilang saya disuruh begini, saya disuruh begini, saksinya ada apa enggak? Faktanya, Agi sudah menyampaikan bahwa dia tidak pernah melakukan pemerkosaan, dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Justru menurut keterangan klien kami tersangka yang melakukan pemukulan dan melakukan pembenturan kepala, menjabat di kamar daripada M, yang melakukan adalah ibu angkat daripada adik kita Angelin yang bernama MM. Dan dia diperintahkan untuk menuruti di bawah ancaman. Kalau tidak dituruti, dia akan habis, dia banyak punya orang. Keterlibatan Komnas Perlindungan Anak dalam pengungkapan kasus pembunuhan